Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah wa bikaramati awliyaillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati ahli silsilah tariqah qadiriyah naksabandiyah mansuriyah laya bil khusus Guru Agung kita pengusaha Baos Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Teh Susi, yang saya muliakan, yang saya hormati para wakil talqin yang hadir pada siang hari ini. Saya lihat ada Bapak Kiai Haji Nur Fahim Ahmad Nabiin dari Mojokerto, Jawa Timur, dan mungkin Kiai yang lain, tapi saya tidak melihat namanya. Juga yang saya hormati Teh Susi, koordinator MOS, dan juga yang saya hormati sepertinya hadir, saya lihat namanya ada Bunda Khaya di MOS sore siang hari ini, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, juga para ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada yang pada hari ini hadir bersama-sama kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan, mengamalkan berbagai amaliah yang kita terima dari guru mursyid kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini akhirnya saya dibisakan untuk menyampaikan khidmat ilmiah, tugas dari pengusaha Abah di online sedunia. Sejogjanya tadi saya hampir gak bisa ya, tapi alhamdulillah bisakan. Semoga ada manfaatnya ya. Baik, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya akan menyampaikan tentang hakikat puasa ya. Sudah sering disampaikan oleh para kiai ya, dan kita juga sudah sering mendengar gitu ya. Tapi dengan sering mendengar itu kemudian kita insya Allah akan semakin dalam memahami ya dari hakikat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirrul Asrar atau rahasia terdalam dari segala rahasia ya, Sirrul Asrar, rahasia dari rahasia gitu ya. Karya Al-Gauth Al-A'zam As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau mengatakan orang yang berpuasa itu ada 3 golongan. Puasa syariat, puasa thariqat, dan puasa hakikat. Demikian pula Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyebutnya dengan puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus lagi. Nah, beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitabnya, sedangkan puasa thariqat adalah menahan seluruh anggota tubuh dari sifat-sifat yang tercela seperti ujub, sombong, bakhil, dan lainnya, lahir batin, siang dan malam. Ya. Perhatikan ya, semua itu jika dilanggar dapat membatalkan puasa thariqat. Jadi tadi puasa syariat tadi, tidak makan, tidak minum, tidak bersudu di siang hari. Puasa thariqat tadi lebih daripada itu, tapi menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang diharamkan. Anggota tubuh semua tubuh ya, gitu ya. Fasaumu syariati muaqqatun wa saumu thariqati mu'abbadun fi jami'i umri. Puasa syariat terbatas waktu, sedang puasa thariqat selamanya sepanjang usia kita. Perhatikan bedanya ya, puasa syariat, puasa thariqat. Ini kata Tuan Syekh Guru Agung kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Dengan kata lain juga ada ungkapan kam min shaimin mubtirun wa kam min mubtirin shaimun.
Banyak orang berpuasa tetapi batal puasanya, banyak orang yang tidak berpuasa tetapi hakikatnya ia berpuasa karena ia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain dengan anggota tubuhnya, dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan, ya. Lisan yang paling bahaya, ya. Kalau tangan dan kaki paling mukul dan nendang gitu, ya. Kalau ditendang sakit, hilang sakitnya hilang. Tapi kalau lisan itu lebih tajam dari pedang gitu, ya. Kalau lisan kita berkata tidak baik atau menghina gitu, ya, atau kita mengumpat, mencaci maki, itu lisan itu berbahaya sekali gitu, ya. Nah, puasa itu menjaga dari itu semua, puasa orang torikoh gitu, ya. Gitu. Kalau tidak batal puasanya gitu, ya. Nah, jadi perbuatan-perbuatan tubuh, mulut, telinga, ya, mata, semuanya. Nah, Tuhan, saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, inna shaumi li wa ana ajri bi. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yashiru lisaimi farhatan, farhatun indal iftori wa farhatun inda ru'yati jamali. Artinya, bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika melihat keindahanku. Muttafaqun alaih. Nah, menurut ahli syariat, yang dimaksud dengan berbuka atau iftar dalam hadis qudsi tadi adalah makan pada saat matahari tenggelam. Jadi, kebahagiaan pertama orang berpuasa itu menurut ahli syariat itu waktu berbuka puasa. Senang ya kita semua? Senang ya. Apalagi teh sushi itu ya, sebelum buka aja. Saya mau makan apa nih sekarang? Sate sudah dipesan belum gitu, ya. Lontong sayur gitu sudah ada belum gitu. Seperti itu, ya. Gitu kan, karena bahagia gitu. Kalau kita akan berbuka puasa. Sering itu nggak hanya bulan puasa, di hari-hari biasa teh sushi itu sering begitu karena beliau tuh saum ya, puasa ya. Ini sudah ada es campur nih gitu. Sudah ada bisa gitu, ya, ada dikirimin Umi, terima kasih ya atas kiriman buka puasanya gitu. Baik, kapan bahagia ahli syariat gitu, ya, bahagia ketika berbuka. Dan yang dimaksud dengan melihat atau ru'yah dalam hadis ini adalah melihat hilal bulan ketika menentukan jatuhnya hari raya Idul Fitri gitu, ya. Jadi tadi dalam hadis itu dua kebahagiaan itu, satu berbuka, dua ketika melihat gitu, ya, ru'yah. Nah, kalau ahli syariat mengartikannya itu tadi makan berbuka puasa ketika waktu maghrib tiba dan melihat hilal ketika lebaran gitu, ya. Nah, tadi ada maklumat tadi dari pengesabah gitu, ya, bahwa mau puasa mau lebaran kita ikut pemerintah. Nggak usah bingung-bingung lagi, ya, setiap tahun kita ikut pemerintah, ya. Seperti itu, ya. Sedangkan menurut ahli torikoh, nih kita nih ceritanya sudah bertorikoh kan, ya. Nah, menurut ahli torikoh, buka puasa waktunya adalah ketika masuk surga, gitu, ya, dengan memakan kenikmatan apa saja yang ada di dalamnya. Masya Allah, gitu. Jadi ahli torikoh itu puasa terus, Bu, Pak, Bu, ya. Puasa dari yang haram, puasa dari berbohong, puasa dari mencaci maki, puasa dari gibah, puasa jadi ngomongan orang, namimah, mengadu ya. Tadi itu waktunya puasa syariat berbuka itu ketika maghrib, ya. Kalau puasa toriko itu sampai hayat dan badan, sampai mati. Nah, berbuka kita ketika kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan melihat ru'yah dalam hadis tadi adalah melihat Allah, bukan melihat hilal, ya. Itu melihat Allah pada hari kiamat dengan pandangan sirri yang nyata, pandangan rahasia yang nyata itu, ya. Nah, semoga zat Allah itu kelak di akhirat, ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa melihat Allah itu bisa di dunia berdasarkan dalil ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya. Nah, dalil bahwa kita melihat Allah ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbaha nazira. Ya. Wajah-wajah orang-orang mukmin waktu itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nabi juga bersabda,
amma innakum satu'raduna ala rabbikum fatarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian. Maka kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi benar ya, kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Cahaya. Ya diliputi dengan cahaya ya. Itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, melihat Allah itu nanti di akhirat akan dilihat, tapi tidak kepada semua hamba-hamba pilihan aja. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Adapun puasa hakikat, tadi puasa syariat, puasa thariqat, puasa hakikat, 3 ya ketentuan saya berkode jalani. Adapun puasa hakikat ialah menjaga hati dari mencintai selain Allah Subhanahu wa taala ya. Menjaga hati dari mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rasa atau sirri agar tidak mencintai penyaksian kepada selain daripada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirru min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laisa lahu siwallahi ta'ala mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wa bil akhirah. Manusia adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasianya. Bagi orang yang telah berpuasa hakikat, maka baik ketika ia di dunia maupun di akhirat kelak, tidak ada yang dicintainya, diingininya, dan dicarinya selain Allah. Tuh, ahli hakikat itu bukan nyari kolak ya. Ahli hakikat itu bukan nyari es campur, bukan nyari ayam goreng gitu. Ahli hakikat itu berpuasa hanya mencari Allah ya. Kehadiran hatinya dia, di dalam hatinya ada Allah gitu ya. Hadir rasanya itu bersama dengan Allah sirri itu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kata siapa? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kata saya ya. Nah, jika hati dan sirri terjatuh untuk mencintai selain Allah, cinta kepada makhluk ya, cinta kepada siapa ya, cinta kepada apa gitu ya. Nah, kalau sampai hatinya jatuh mencintai itu ya, apalagi hakikatnya ya, puasa hakikatnya ya, batal puasa hakikatnya itu. Dan ia harus melakukan qada gitu ya, dengan kembali mencintai Allah dan mendatanginya. Nah, sebenarnya maksudnya apa nih mendatanginya? Perhatikan kata Tuan Syekh, kalau orang sudah tergelincir hatinya, lupa kepada Allah, ingat kepada yang lain, maka batal puasa hakikatnya. Dia harus kodok. Kalau syariat dikodok, puasa nggak makan nggak minum nanti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau puasa hakikat dikodok segera, itu ya. Untuk apa? Kembali mencintai Allah dan mendatanginya. Nah, mendatanginya ini maksudnya gimana? Maksudnya lah muraqabah ya. Muraqabah itu huruf mim dalam bulan Ramadan, itulah muraqabah. Ramadan, 4 huruf, ro, mim, do, ya, nun. Huruf kedua dari bulan Ramadan itu adalah muraqabah, gitu ya. Apa itu muraqabah? Yang dituju itu kata apa? Sedangkan menurut istilah muraqabah berarti menjaga pengawasan kepada Allah dengan hatinya, ya. Hatinya selalu berzikir kepada Allah, dijaga, gitu ya. Sehingga ia akan selalu menjaga hukum-hukum Allah gitu, yakni menjaga perintah dan larangannya gitu ya. Kalau hatinya sudah zikir itu ya, dan dijaga istiqomah tetap di situ, kata Abang Lestari. Bisa nggak kita? Kadang bisa, kadang enggak ya. Akui aja. Tapi kalau hanya sekedar ingat saja tapi masih berani menentang, nah itu ya, itu yang segera harus segera tobat ya. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ingat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang terlanjur berbiak, dia selalu segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nah, inilah makna ihsan itu ya. Jadi ihsan itu, tingkatan ihsan itu ini, puasa ihsan itu begini, puasa hakikat gitu ya. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah, gitu ya. Seperti dijelaskan Kiai kemarin, kau menyembah Allah seakan melihat Allah. Jika engkau belum
mampu melihat Allah atau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yara, maka sesungguhnya dia melihat kamu, dia melihat Allah. Dia siapa? Allah melihat kau. Inilah kuasa kita, gitu loh ya. Jadi engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah ibadah hakikat. Hakikat dari segala ibadah. Ibadah apa saja, ya. Hakikat dari segala ibadah, ibadah apa saja, yakni menyaksikan Allah dalam segala bentuk peribadahannya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Nah, ibadah hakikat itulah sirri, ya, rahasia dari segala sesuatu, atau sirrul asror, ya, rahasia dari segala rahasia, rahasia dari rahasia, sirrul asror. Sirri, ibadah sirri, ibadah yang dirahasiakan, gitu ya. Apa ibadah yang dirahasiakan? Ikhlas, lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu loh, apa saja, sholat kita, syahadat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, ya, sedekah kita, itu lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada peribadahan, ya. Hakikat dari segala sesuatu itu adalah Allah, gitu. Jadi kita ini kalau ibadah kepada Allah itu masih belajar, ya, belajar untuk mencapai hakikat melalui apa? Syariat dulu, ya, thariqat dulu, baru kita sampai kepada hakikat, ya. Kalau sudah hakikat tuh semuanya milik Allah. Ya Abah tuh bilang tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, itu semuanya milik Allah. Ilmu milik Allah, harta milik Allah, ya, perbuatan milik Allah, gitu. Dan tentu yang milik Allah itu segala hal yang baik, gitu. Jadi seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, belajar sebenarnya. Puasa nggak mau belajar untuk menjadi akhlak kita yang mulia, gitu, berakhlak Allah, gitu ya. Belajar yang biasanya apa namanya suka marah, gitu ya, ya ditahan marahnya, gitu. Yang biasanya pelit, gitu ya, ya jadi pemurah, gitu. Yang biasa gibah, auliasmut, atau lebih baik diam, gitu. Diam aja, ya, gitu. Atau lebih baik lagi ganti baca Al-Quran, zikir yang banyak, gitu ya. Yang biasa bohong, tahan bohongnya, gitu ya, gitu. Seperti itu. Nah, itulah hakikat. Belajar. Kita ini baru belajar ibadah kepada Allah. Untuk apa? Menyingkap tabir, ya. Menyingkap hijab, gitu ya. Hijab hakikat daripada segala sesuatu, gitu ya. Jadi bukan kita bangga-banggaan lagi, ya. Pintar kita, ilmu kita bukan punya kita. Ya. Apa saja, ilmu apa saja. Ilmu ngomong, gitu ya. Ilmu baca Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ya, ilmu tasawuf, ya, ilmu tajwid, ya, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Jadi itulah hakikat kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dari puasa hakikat ini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya dalam hadis qudsi, as-saumu li, ya, wa ana ajri bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, inilah makna dari ajribihi, yaitu berupa balasan atau karunia bisa melihat Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Jadi apa itu tadi? Pahala sirri, pahala ibadah yang dirahasiakan, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Bukan surga, ya. Bukan surga. Di surga itu tidak ada istana, tidak ada bidadari dan istana, itu ya. Itu surga kurbah, itu ya. Lebih daripada bidadari dan istana maksudnya, gitu ya. Kalau dengan bidadari aja kita sudah kelepak-kelepak, gitu ya. Jangankan kita manusia, malaikat Jibril aja kelepak-kelepak lihat bidadari, ya. Gitu. Apalagi dengan Allah yang memiliki bidadari, gitu ya. Itu yang jamal, ya, yang cahaya jamalnya, gitu ya. Cahaya keindahan wajah Allah itu, ya. Dan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, kekasih-kekasih Allah, ya. Itu
gitu ya, para nabi, para wali, orang-orang soleh, solehin, para arif billah gitu ya, para mursyid gitu ya. Kita mah bukan mursyid, ya kita mau ikut guru aja gitu ya. Saya mau ikut guru aja, mudah-mudahan diajak sama guru. Makanya itu jadikan guru ridho kepada kita gitu ya. Ridho guru itu ya sama dengan kita kepada orang tua gitu ya. Orang tua kita belum tentu dia senang dikasih uang banyak ya, tapi dengan senang apa ya, bikin orang tua kita senang, bikin orang tua kita tersenyum apa, dengan disapa ya, dengan apa kita memohon maaf, mengagung-agungkan jasanya beliau kepada kita gitu ya. Orang tua senang itu ya. Begitu juga mursyid, pengusaha gitu ya. Berlomba-lomba kita berkhidmat kepada pengusaha untuk membahagiakan pengusaha. Tapi ingat, bahagia itu bukan hanya uang gitu ya. Semuanya itu kita khidmat kepada pengusaha Abah. Artinya pasrah ke Abah. Abah, mohon aku diakui sebagai murid Abah gitu ya. Kita bantu Abah gitu. Bantu Abah dari kemampuannya masing-masing gitu ya. Ya seperti itu, ikhlas lillah karena Allah gitu. Nah, itulah para hadirin ikhwan wa rahimahullah, khidmah siang ini semoga ada manfaatnya dan semoga dengan kemuliaan dan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmat surga dan kesempatan untuk melihatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan karomah guru agung kita pengesah baus kepada sallallahu alaihi al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Maka kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.